warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga baik ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian perusahaan jasa, menganalisis transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa, kemudian melakukan pencatatan transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. Dan tujuan pembelajarannya yang pertama itu menguraikan pengertian, tujuan, dan fungsi jurnal penyesuaian perusahaan jasa dengan benar, menyimpulkan pengertian, tujuan, dan fungsi jurnal penyesuaian dengan baik dan santun, kemudian mengkomunikasikan dan melakukan presentasi pengertian, tujuan, dan fungsi jurnal penyesuaian perusahaan jasa dengan baik dan santun. Ini peta konsepnya, yang kemarin kan kita sudah belajar tentang neraca saldo, kemudian kita ke jurnal penyesuaian. Nah, apa saja yang dipelajari dalam jurnal penyesuaian itu pengertian, tujuan, fungsi jurnal penyesuaian, kemudian kelengkapan, seperti apa, penyusunan angka tentang seperti apa, kemudian beban dibayar dibuka, pencatatannya seperti apa, beban yang harus dibayar, pendapatan diterima dibuka, pendapatan yang harus diterima itu akun-akun yang harus disesuaikannya. Nah, yang pertama materi pokok kita yaitu pengertian jurnal penyesuaian, dan kemudian tujuan jurnal penyesuaian, yang ketiga adalah fungsi jurnal penyesuaian. Kita lihat video. Sudah lihat kan videonya? Pokoknya sekarang kalian harus diskusikan dengan temannya nanti pengertian sesuai dari para ahli, yang tujuan, kemudian fungsi. Nah, ini ada kuisnya. Ya, setelah kalian nanti belajar, setelah diskusi, ini ada kuisnya. Ini kecepatan ya. Di sini ada hati, gambar hati ini menunjukkan bahwa kalian nyawa kalian ya, kalau misalkan sampai habis hati ini, nyawa kalian ini berarti nanti skornya juga kecil ya, harus diulang. Kemudian kalau salah jawabannya juga hilang, artinya berkurang kalau salah. Nah, ini guys, seperti itu. Nah, ini kecepatan. Kalau jawaban benar, berarti itu. Di akhir ada 10. Nah, ini pilih yang mana jawabannya. Nah, di sini ada pertanyaannya, kemudian di kotak-kotak ini ada jawabannya, yang mana yang benar. Kalau nanti ketemu musuh, juga mengurangi poin. Jadi harus hati-hati. Nah, kalau ada musuh, berarti nanti lagi. Tapi nyawanya berkurang. Ini sudah di-share ya di linknya. Dan tinggal klik aja linknya. Jawabannya ini.
Jadi ada skornya, di akhir ada sama temannya berlomba, silahkan. Kalau misalnya tidak mau main ini, games yang kedua boleh kalian mainkan. Game yang kedua kayak gini, lebih mudah dari game yang pertama. Hanya memilih kata, hanya memilih kalimat, ya. Kalian klik hurufnya, pertanyaannya ada di atas, itu apa. Dan kalian klik hurufnya akan muncul di atasnya. Jadi ini juga sama, permainan kecepatan, semakin cepat, skornya semakin tinggi. Ya, paham ya? Kesimpulannya ya, kesimpulan dari pembelajaran kita, ya, dari pembelajaran kita. Ingat ya, jurnal penyesuaian itu apa? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode yang disebabkan adanya akun-akun yang menggambarkan jumlah sebenarnya. Kemudian ada tujuannya. Yang pertama, memisahkan akun-akun yang sifatnya masih campuran menjadi dua macam, yaitu akun real dan akun nominal. Kemudian yang kedua, agar pada akhir periode akun-akun real khususnya aktiva dan utang di dalam neraca menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, agar pada akhir periode akun-akun nominal yaitu pendapatan dan beban menunjukkan jumlah uang yang benar-benar menjadi pendapatan dan beban pada akhir bersangkutan. Kemudian fungsi jurnal penyesuaiannya apa sih? Nah, pertama itu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga sesuai dengan saldo real yang sesungguhnya. Yang kedua itu menghitung pendapatan dan beban selama periode yang bertransaksi penyesuaian, ya. Pengusutan, memakai perlengkapan, gimana pencatatannya. Nah, ini adalah akun-akun yang harus disesuaikan atau transaksi yang membutuhkan jurnal penyesuaian. Yang pertama itu perlengkapan, kemudian penyusunan aktiva tetap, kemudian beban yang dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, nanti pencatatannya seperti apa. Oke. Nah, ini. Kalau misalkan kita mencatat pemakaian perlengkapan, maka jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan pada perlengkapan, ya. Nah, gimana contohnya? Ini contohnya. Kalau misalkan di perusahaan ada akun perlengkapan menunjukkan saldo sementaranya 500.000, data akhir periode perlengkapan masih ada senilai 100.000. Jumlah penyesuaiannya beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 400.000. Dari mana hasilnya? Dari 500 dikurangi 100.000, karena yang dicatat harus yang terpakai. Jadi nominalnya 400.000. Nah, kemudian bagaimana untuk penyusutan aktiva tetap? Nah, pencatatannya seperti ini. Jumlah penyesuaiannya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, kalau yang ini akun peralatan menunjukkan saldo 3 juta, akhir periodenya peralatan sudah 10%. Jika penyesuaiannya beban penyusutan peralatan 300.000 pada akumulasi penyusutan peralatan 300.000. Jumlah ini dari mana? 3 juta dikalikan dengan penyusutannya 10%, ya, hasilnya menjadi 300.000. Nah, kemudian beban dibayar di muka. Jika penyesuaiannya ada dua cara, ya, dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Jika dicatat sebagai harta, maka jumlah penyesuaiannya beban pada dibayar di mukanya sebesar berapa, dicatatnya sebesar yang telah menjadi beban. Nah, ini contohnya. Akun iklan dibayar di muka menunjukkan jumlah 250.000. Di akhir periodenya, iklan yang dibayar untuk 10 kali pemasangan sampai akhir periode baru terpasang 6 kali. Analisis transaksinya. Nah, ini beban iklannya jumlah itu beban iklan 150.000, iklan dibayar di muka 150.000. Dari mana? 250.000 ini untuk 10 kali, ya, jadinya
harus membaginya. Jadinya kalau dibagi dengan 10 berarti 25.000. Nah, hasilnya dikalikan dengan 6 karena baru terpasang 6 kali. Berarti ini adalah jumlah yang sudah menjadi bebannya. Ya, berarti 150. 6 kali 25.000. Kemudian dicatat sebagai beban ya. Nah, beban itu dicatat sebagai beban itu adalah yang belum terpakainya, jumlah yang belum terpakai. Ya, jumlah yang belum terpakainya berapa? Yang terpakainya tadi kan baru dipakai, yang terpasangnya 6 kali, berarti berapa sisanya dari 10 ini? Berarti 4 dikali dengan 25. 4 dikali dengan 25 menghasilkan 100.000. Kemudian jumlahnya iklannya dari muka 100.000 ada beban iklan 100. Bulan Mei 2017 akibat kelalaian perusahaan ternyata tagihan listrik belum terbayarkan sebesar 70.000. Jurnalnya beban listrik 70.000 pada utang listrik sebesar 70.000. Pada tanggal 31 Desember diketahui hasil pendapatan jumlah di muka 300.000. Kemudian diperoleh bahwa pendapatan untuk menyelesaikan jahitan 10 jahitan celana dengan tarif 30.000 per celana, 31 Desember 8 celana sudah selesai dijahit. Ya. Kemudian bagaimana jurnalnya? Bagaimana jurnalnya? Kita mencatatnya sebagai utang dulu. Pendapatan diterima di muka sebesar 240.000 dan pendapatan jahit 240.000 ini dari mana? Caranya, yang tadi 300.000 ini untuk 10 jahitan. Ya, jadi berarti bagi 10 kemudian menghasilkan 30.000 per celananya. Tapi yang baru selesai adalah 8 celana dari 10 itu. Berarti yang menjadi pendapatannya adalah 8 dikali 30.000 karena yang sudah menjadi pendapatannya yang dicatatnya ini. Nah, kemudian kalau dicatatnya sebagai pendapatan, berarti yang menjadi pendapatannya berarti 60.000. Sisanya berapa dari 10? Kemudian selesai 8, sisanya berarti tinggal 2 lagi. Berarti 2 dikali dengan 30.000. Jadinya menghasilkan 60.000. Maka dicatatnya pendapatannya 60.000 pada pendapatan Indonesia sebesar 60. Soal dari pendapatan yang harus diterima. Ya. Contohnya, Salon Diakira telah menyelesaikan pekerjaan dalam menata dan make up pelanggannya, namun pelanggan tersebut tidak lebih belum membayar jasa yang diberikan Salon Diakira. Sebesar 800.000 kita catat sebagai piutang. Piutang pendapatan jasa 800.000 pada pendapatan jasanya 800.000. Jadi ini yang belum diterima. Nah, kita selesai ini setiap materi ada kuisnya, ada kuis ketiga. Silakan kalian kerjakan ini sudah bisa dulu ya. Contoh kuisnya seperti itu. Kalian nanti tinggal pilih. Ada kartu soalnya di sini. Dan apa? Ya, kuisnya. Yang benar berarti itu kecepatan. Saling balapan sama temannya. Jadi ada waktunya tersendiri. Kalau yang cepat berarti nilainya bagus, gitu. Kalau cepat ya. Kalau standar, nilainya standar. Oke, silakan. Sampai di sini materi yang sudah Ibu paparkan. Silakan nanti kalian kerjakan ya tugas-tugasnya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.